Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif berkata al-alim al-fadil al-wara al-kamil al-syekh Muhammad Nawawi al-Jawi dalam kitab beliau Maraqil Ubudiyah. Mudah-mudahan kita dan seluruh dzurriyyah kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum bila anqal. Maka dikatakan, wa ma huwa ya Rasulullah, artinya siapakah dia wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ulama ussu, artinya ulama yang buruk. Maksudnya ialah setiap munafik yang pandai bicara, bodoh hati dan ilmunya. Ia menjadikan ilmu sebagai pekerjaan untuk mencari makan dan kebanggaan untuk menguatkan dirinya. Ia menyuruh orang-orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan ia lari daripadanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Artinya, sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku adalah setiap munafik yang pandai berbicara. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam yang lain, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun. Artinya, sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Hadis riwayat Imam Ahmad wa Tabrani dari Abi Darda radhiyallahu an. Hal ini disebabkan Dajjal bertujuan menyesatkan umat. Orang alim seperti ini meskipun ia mengalihkan orang-orang dari cinta dunia dengan lisan dan perkataan, namun ia menyeru mereka kepadanya dengan amal-amal dan keadaannya. Sedangkan lisan al-hal lebih jelas petunjuknya daripada perkataan. Lisan al-hal antaqa min al-lisan al-maqal. Watak manusia lebih cenderung membantu ilmu perbuatan daripada mengikuti perkataan. Baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dirusakkan oleh orang yang diperdayakan syaitan ini dengan amal-amalnya lebih banyak daripada apa yang diperbaikinya dengan perkataan yang indah. Karena orang yang bodoh tidak akan berani mencintai dunia kecuali apabila para ulama yang memulai melakukannya. Maka ilmu orang yang ketiga ini dapat menyebabkan keberanian para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendurhakainya tanpa ragu-ragu. Nafsunya yang buruk menjadi manja, terkadang memberinya harapan seperti masuk surga dan mendapat pahala yang banyak, dan terkadang memberi harapan seperti mendapatkan harta dan pengikut yang banyak. Terkadang nafsunya menyuruh agar menyebut-nyebut ilmunya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, ya Tuhanku, aku mengetahui ini dan itu. Dan terkadang nafsunya membuat dirinya berkhayal bahwa ia lebih baik daripada kebanyakan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan sebab ilmunya yang banyak. Wahai para pencari ilmu, jadilah engkau ke dalam golongan yang pertama yang selamat, dan janganlah engkau termasuk ke dalam golongan yang kedua, yaitu golongan yang mendekati kebinasaan. Karena banyak orang yang menunda-nunda bertaubat, namun tiba-tiba datang ajalnya. Tiba-tiba datang ajalnya menjemputnya sebelum ia sempat bertaubat, sehingga ia menjadi orang yang rugi. Baca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jagalah diri engkau agar tidak termasuk ke dalam golongan yang ketiga, yaitu
golongan yang binasa karena menuruti hawa nafsunya, maka engkau pun akan binasa dengan kebinasaan yang mana engkau tidak ada harapan untuk mendapatkan keselamatan dan tidak dapat diharapkan kebaikan engkau. Maka jika engkau katakan kepadaku, apakah permulaan hidayah yang engkau sebutkan tadi untuk aku? Cobakan bagi diriku apakah ia menerima atau menundanya. Maka aku katakan kepada engkau, wahai pananya yang menginginkan kebaikan, ketahuilah bahwa permulaan hidayah adalah ketakwaan yang zahir dan penghabisan adalah ketakwaan yang batin. Tidak ada keberuntungan kecuali dengan ketakwaan dan tidak ada kebenaran kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah ibarat mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ketakwaan ialah menjaga pelakunya dari bahaya-bahaya duniawi dan ukhrawi. Selanjutnya akan aku kemukakan kepada engkau secara ringkas dari ilmu takwa yang zahir dalam kedua bagian ini semuanya, yaitu adab-adab dalam melakukan qataatan dan adab-adab dalam meninggalkan maksiat. Kemudian aku akan sertakan bagian ketiga, yaitu adab-adab bergaul agar kitab ini menjadi lebih lengkap dan mencakup hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala habibihi wa mustafah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala sabilihi wa ihtada bihudah wa ja'alana Allahu minhum bifadlihi innahu akramul akramina wa arhamur rahimina, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan, karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua untuk sama-sama duduk di tempat yang mana kita sama-sama mencari ilmu agama, menggapai ampunan dan keridhaan dari Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari ini majlis melainkan dalam keadaan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan dimudahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan senantiasa kesehatan dan keafiatan, diberikan panjang umur dalam taat ibadah kepadanya, dan semoga kita wafat dalam keadaan husnal khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sahibul kitab Al-Imam An-Nawawi berbicara tentang bagaimana di sana hal yang paling ditakuti oleh Nabi kita Muhammad atas kita semua, hal yang beliau khawatirkan, hal yang beliau cemaskan yang terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Yang lebih beliau khawatirkan terhadap diri kita bukanlah datangnya Dajjal, akan tetapi ada lagi yang beliau cemaskan dari itu, ada lagi yang lebih beliau khawatirkan dari Dajjal. Maka para sahabat bertanya, wa ma huwa ya Rasulullah, apakah itu yang paling kau takutkan melebihi daripada Dajjal terhadap umat-umatmu? Maka beliau mengatakan ulama usu, yaitu ulama yang buruk, ulama yang jahat, ulama yang perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya, ulama yang sering meremehkan sunnah, ulama yang mengabaikan adab-adab syariah, ulama yang melenceng dari jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ulama yang hanya bisa memerintahkan tapi tidak mampu untuk mengerjakan, ulama yang mana di sana mereka melarang tapi mereka sendiri yang melanggarnya. Dari karena itu di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menjelaskan keadaan ulama yang semacam itu.
Di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan yuja'u birrajul yaumal qiyamah, besok nantinya di hari kiamat didatangkan dengan seorang lelaki, fayulga fidnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka, wala'iyadzubillah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa api neraka. Fayulga finnar fatandaligu agtabuhu finnar, ketika dilemparkan ke dalam neraka maka seluruh isi perutnya terurai, seluruh isi perutnya terurai. Fayuthanu fiha katahnil himari birahahu, maka dia pun berkeliling di neraka tersebut dalam keadaan isi perut yang terurai, dan dia berkeliling seperti seekor keledai yang sedang mengelilingi tempat penggilingannya. Fayajtami'u alaihi ahlun nar, maka seluruh fayajtami'u ahlun nari alaih, maka orang-orang yang tadinya disiksa di dalam neraka melihat ada orang yang didatangkan dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan isi perut yang terurai dan dia berputar di neraka, maka seluruh penghuni neraka datang berkumpul melihat pemandangan yang semacam itu. Ketika mereka berkumpul, maka mereka bertanya, "Ai fulan, ma sya'nuk?" Wahai fulan, ada apa dengan engkau? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Ada apa gerangan denganmu? Bukankah dulunya engkau selama di dunia yang kami lihat, yang kami dengar adalah menganjurkan dan memerintahkan kami untuk melakukan kebajikan, dan engkau sendiri yang melarang kami dari segala kemungkaran? Maka dia mengatakan, fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati. Iya, saya dulunya yang menganjurkan dan menyuarakan untuk melakukan kebajikan, tapi saya sendiri yang tidak melakukannya. Nah, ini hati-hati. Wala wa anhaakum 'anil munkar wa ati, dan saya sendiri yang melarang kalian jangan sampai terjerumus dalam kemungkaran, tapi saya sendiri yang melakukan itu semua. Nah, ini adalah ulama usu, ulama-ulama yang buruk, dan ini di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah di antaranya kullu munafiqin alimil lisan, setiap orang yang munafik pandai berbicara, bicaranya pandai, tapi amalnya tidak seindah kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dari karena itu apalagi ini yang dikhawatirkan oleh Nabi terhadap kita, dan itu sudah banyak terlihat ulama-ulama kita yang mana mereka adalah orang-orang kullu dhi qalbin munawwar musaffa min jami'id danas tayyib mutahhar. Mereka adalah orang-orang yang punya hati bersih, udah diambil satu persatu oleh Allah. Begitulah ketika Allah ingin mengambil ilmu secara yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ard. Allah tidak mengambil ilmu yang ada di dunia ini, ilmu yang mu'tabar, ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, karena banyak di akhir zaman ilmu-ilmu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ilmu yang tidak mempunyai sanad keguruan, sanad emas yang menyambung dari guru ke guru, guru ke guru sampai ke muallimul awal, yaitu guru pertama, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ilmu yang semacam itu tidak diambil oleh Allah secara sekaligus, tidak, perlahan, sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya Allah mengambil ilmu tersebut? Yaitu bigabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama, sampai nantinya sehingga tidak ada lagi yang tersisa ulama di dunia ini, ulama yang benar, sehingga orang-orang menjadikan panutannya, menjadikan rujukannya adalah orang yang jahil, orang yang jahil.
Tidak jelas belajarnya di mana, verifikasinya di mana, orang tersebut di mana pernah berguru, tidak jelas. Sehingga orang-orang merujuk ke sana. Kenapa mereka merujuk ke sana? Itulah dikarenakan kejahilan mereka. Dulunya selama ulama masih ada di hadapan mereka, tidak diambil ilmunya. Sehingga setelah ulama tidak ada lagi, maka mereka kebingungan. Setelah ditinggal oleh mereka para ulama, kita jadi kebingungan. Setelah bingung, maka mereka angkat, mereka jadikan rujukan, yaitu orang-orang yang tidak berbasik pondok menjadi orang-orang yang berani memberikan fatwa sebuah hukum. Apa yang terjadi? Bisa kita bayangkan, orang yang tidak punya basic ilmu pengetahuan agama, tidak pernah menuntut ilmu pengetahuan agama, yatasaddar amaman nas, berani tampil di hadapan manusia, berani tampil di hadapan orang lain, padahal tidak ada basicnya. Di mana dia belajar? Pernah mondok di mana? Pernah belajar ilmu dengan siapa? Gurunya yang jelas, gurunya siapa? Setelah gurunya disebutkan, guru dari gurunya siapa? Seperti itu. Kalau hanya sekedar sebuah idda'a, pengakuan, semua orang bisa ngaku. Kalau hanya sebuah kostum, semua orang bisa memakainya. Akan tetapi sanad keilmuan ini penting. Di mana belajarnya? Siapa gurunya? Di mana pernah sekolah? Kenapa sampai berani yatasaddar amaman nas? Apakah ada izin dari gurunya? Bagaimana? Sehingga hal yang tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan Rasul mengatakan fa'aftau bighairi ilmin. Akhirnya apa? Dia mengeluarkan fatwa-fatwa hukum yang diminta oleh masyarakat. Semua fatwa tersebut bighairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu yang benar. Akibatnya apa? Fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Dari karenanya hati-hati, ini kita sudah ada di akhir zaman. Lihat anak-anak kita, bagaimana pergaulannya. Untung kita punya anak, syukur kita punya anak jika dia tidak terpengaruh dengan pergaulan akhir zaman. Sungguh sial dan celaka apabila kita punya anak, ternyata anak-anak kita terpengaruh dengan anak-anak di akhir zaman, terpengaruh dengan hal yang diharamkan oleh Allah, yang menjauhkan mereka dari Allah. Orang tuanya sudah di sana, Masya Allah, tidak memahami dengan ilmu pengetahuan agama, bahkan kebodohan tersebut diwariskan kepada anak cucunya. Dari karenanya dikatakan salah satu keberuntungan bagi kepala rumah tangga, salah satu keberuntungan bagi kepala rumah tangga ketika anak dan istrinya mengatakan kepada kepala rumah tangganya, allimuni allimuni addibuni addibuni, ajarkan saya ilmu agama, didik saya dengan didikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu keberuntungan. Oh, itu beruntung tuh kalau seorang suami punya istri diajak ke majelis, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Anak-anak yang kalau diajak ke majelis, Masya Allah, langsung siap. Majelisnya habis maghrib, setelah asar sudah menyiapkan pakaian. Beruntung. Diajak ke majelis, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Tapi sungguh sial ketika kita punya anggota keluarga diajak ke majelis, Masya Allah, beribu alasan untuk menolak. Yuk majelis yuk, kena aja gini, bulan kena insyaallah. Belum usahakan bulan Juli ini dulu, insyaallah Agustus supaya merdeka. Ini kita merdekaan seberata. So, sampai kapan? Ajal tidak menunggumu. Tadi dikatakan bahwasanya banyak orang yang menunda-nunda bertaubat, namun tiba-tiba datang ajalnya. Ya bunayya, kata Sayyidina Luqman,
memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunayya la tuakhirit taubah fa innal mauta ya'tika baghtah. Wahai anakku, wahai putraku, jangan sekali-kali engkau menunda di dalam bertaubat. Jangan tunda. Apabila keinginan bertaubat sudah mulai ada di dalam hati, jangan ditunda lagi. Kenapa? Fa innal mauta ya'tika baghtah. Yang namanya kematian datangnya itu dadakan. Yang namanya kematian datangnya itu secara tiba-tiba. Kematian datang tidak menunggu taubatnya kita. Kematian datang tidak menunggu insafnya kita. Kematian datang tidak menunggu kembalinya kita di jalan yang benar. Kematian datang tidak menunggu kita kembali di jalan yang diridhai oleh Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan ketahuilah apabila ajal tersebut sudah datang, tidak bisa lagi kita tunda, dan ajal itu tidak bisa kita percepat. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya hati-hati dengan yang semacam itu. Ambil ilmu dari sumbernya. Kalau sudah kita mengambil ilmu dari sumbernya, meskipun ilmunya sedikit, maka akan diberikan keberkahan oleh Allah. Ini kita dapat ilmu dari seseorang yang jelas, punya sanad keilmuan sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ambil ilmu dari orang yang semacam itu, maka sedikit ilmu dari mereka itu lebih berberkah ketimbang ilmu yang kita dapatkan namun ilmunya tidak jelas. Dari siapa? Gurunya siapa? Dia pernah belajar ilmu agama dengan siapa? Dia pernah menuntut ilmu agama atau duduk di hadapan ulama dengan siapa? Kalau hanya sekedar foto sekarang bisa diedit. Masya Allah, diedit betatai dengan guru si fulan. Asalnya gurunya dengan si fulan, dihilangkan ininya, ditatayakan ini. Bahkan warna baju bisa dirubah. Hati-hati. Ini kita zaman ya Allah semakin canggih. Ketika zaman semakin canggih, kejahatan pun semakin canggih. Karena kejahatan itu sesuai dengan zaman yang dia hidup di dalamnya. Mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah. Wah, ini melebihi daripada Dajjal. Kalau Dajjal ya jelas. Dajjal kata Nabi Muhammad a'war, matanya cuma satu, bertuliskan di jidatnya kafir. Udah jelas. Tapi kalau orang yang semacam ini mengeluarkan kata-kata urusan agama, yang dia sampaikan agama, tapi dia menjual agamanya demi dunianya. Dia jual agamanya demi kesenangan yang sifatnya sementara, wal iyadzu billahi subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu kita harus waspada dan hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus dalam sebuah kesesatan yang mana fadallu wa adallu. Dan di sini beliau kembali di sana mengingatkan kepada kita untuk menjadi golongan yang pertama. Jangan jadi golongan yang kedua, apakan lagi golongan yang ketiga. Golongan yang kedua ya masih bisa diharapkan taubat, tapi golongan yang ketiga, orang yang telah dikuasai oleh syaitan, ini hati-hati. Akan tetapi jadilah golongan yang pertama, mereka yang menuntut ilmu, hadir ke majelis, melaksanakan ibadah, tidak ada yang diharapkan melainkan adalah ridhanya Allah dan kebahagiaan di negeri akhirah.
wallahu wa rasuluhu ahaggu ayyurduhu in kanu mu'minin. Maka Allah dan Rasulnya lebih layak untuk dia cari keridhaannya jika dia memang benar-benar beriman kepada Allah. Dari karenanya orang yang beriman tidak ada tujuannya dalam menjalani kehidupan melainkan adalah untuk meraih ridhanya Allah. Mudah-mudahan kita diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan di sini tentang bagaimana yaitu orang yang mendapatkan hidayah. Nah, bagaimana permulaan hidayah yang didapatkan oleh seseorang? Yaitu beliau mengatakan permulaan hidayah yang ada di dalam diri setiap hamba yaitu adalah mempunyai ketakwaan kepada Allah zahiran wa batinan. Ada takwa. Ada takwa. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya besok nantinya di hari kiamat Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz meriwayatkan besok nantinya di hari kiamat terdengar seruan, ainal muttaqun, mana mereka hamba-hamba yang benar-benar bertakwa. Maka mereka pun berdiri di bawah naungan Allah. Mereka pun nantinya mendapatkan posisi yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya takwa kepada Allah adalah merupakan izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i. Takwa kepada Allah adalah kemuliaan, benteng yang sangat kokoh, baik itu ketika kita berada di dunia, lebih-lebih nantinya ketika kita berada di negeri akhirah. Fiha ghinad darain, dalam ketakwaan terdapat kekayaan dunia wal akhirah. Fastamsik biha, maka berpegang teguhlah dengan ketakwaan. Walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i, dan lazimkanlah ketakwaan, niscaya engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan dan engkau akan meraih apa yang engkau damba-dambakan. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada takwa. La ilaha illallah. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi, kalau kita ingin melihat ketakwaan seseorang itu, kita lihat dari sisi mananya. Beliau mengatakan tu'rafu taqwa ar-rajul fi thalathati asya'. Kalau ingin melihat kualitas takwanya seseorang, maka lihatlah di tiga sisi ini. Yang pertama, fi akhdhih, dalam setiap apa yang dia ambil. Yang dia ambil apa? Baik itu apa yang dia ambil dari pekerjaannya, lihat pekerjaannya seperti apa. Lihat di situ. Wa man'ih. Kemudian yang kedua yaitu ketika dia menolak sesuatu, apa yang dia tolak, dilihat di sana. Dan sisi yang terakhir, wa kalamih, lihat setiap ucapan yang keluar dari lisannya. Dan ketahuilah, iman dan takwa dua modal untuk meraih keberkahan, baik keberkahan yang Allah turunkan dari jalur langit atau keberkahan yang Allah keluarkan dari jalur bumi. Setiap orang yang bertakwa akan diberikan solusi dari Allah, solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ada orang dapat masalah, apa solusinya? Takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Khalas, ingin rezeki yang tak terduga-duga, bismillah, takwa. Sampai itu diceritakan Syekh Mutawali Sya'rawi, ulama Mesir.
Ada orang yang pemuda bekerja di tempat yang haram, datang mengadu kepada beliau, ya Syekh, saya mau berhenti dari pekerjaan yang haram tersebut. Nah terus kenapa masih belum berhenti? Dia bilang, saya mau berhenti tapi saya masih belum punya pekerjaan, gimana? Sedangkan saya punya tanggungan. Syekh Mutawalli Sya'rawi tersenyum. Kata beliau, Allah menjadikan syarat untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan adalah ketakwaan. Dan Allah jadikan syarat tersebut prosedurnya paling depan. Engkau menginginkan solusi, engkau menginginkan jalan keluar, tapi prosedurnya masih belum ditempuh. Apa prosedurnya? Takwa kepada Allah. Beliau bacakan ayatnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Engkau menginginkan makhraj, arti makhraj jalan keluar, solusi. Sedangkan syaratnya takwa dulu baru datang makhraj, takwa dulu baru datang solusi. Bagaimana engkau ingin mendapatkan solusi dari permasalahanmu sedangkan syaratnya belum engkau tempuh prosedurnya? Orang tersebut keluar dari Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam keadaan yakin yang luar biasa. Dia berhenti dari pekerjaan yang haram tersebut dan dicoba oleh Allah beberapa waktu tidak dapat pekerjaan. Kemudian dia dalam keadaan miskinnya luar biasa. Namun setelah itu bagaimana, lihat, Allah angkat derajatnya. Tuh, Allah kadang menguji kita dengan seperti itu. Ini punya kesungguhan apa tidak? Kayak perempuan dengan lelakian. Lelakian menyatakan cinta dengan perempuannya, ngejar bebiniannya, nih kita kawal langsung diterima. Hendak aku uji dulu punya keseriusan apa tidak, karena sudah terdeteksi dari wajahnya itu, wajahnya ini wajah orang yang sudah kau dipercaya, muntung lain di hati lain. Itu kan biasanya orang yang psikolog paham wajahnya bagaimana. Tapi wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wajah yang tidak dikenal. Dari wajah beliau itu adalah wajah orang yang penipu, pembohong dan pengkhianat. Man ra'ahu badihatan habah. Orang kalau sudah melihat Nabi Muhammad, berjumpa sama beliau pertama kali, wibawanya luar biasa. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Kalau udah kenal sama Nabi Muhammad, dia pasti jatuh cinta sama beliau. Yaqulul haqqa walau kana murra. Beliau selalu mengatakan yang benar meskipun pahit. Wala yudmiru li muslimin ghishan wala durra. Tidak memendam dendam dan tidak memendam kebencian kepada sesama muslim. Wala yudmiru li muslimin ghishan wala durra man nadhara fi wajhihi alima annahu laysa biwajhin kadzdzab. Siapa orang yang memandang wajah Nabi Muhammad, dia akan yakin bahwa wajahnya Nabi Muhammad bukan wajah pendusta. Man nadhara ila wajhihi alima annahu laysa biwajhin kadzdzab wa kana sallallahu alaihi wasallam laysa bighammazin wala ayyab. Rasul adalah bukan orang yang suka mencela orang lain, bukan orang yang suka mencaci orang lain. Idza surra faka'anna wajhahu qit'atu gamar. Kalau udah senang, gembira Nabi Muhammad, itu wajahnya seperti belahan rembulan. Allahumma shalli ala Muhammad. Idza surra faka'anna wajhahu qit'atu gamar wa idza kallama an-nas faka'annama yajnuna min kalamihi ahla thamar. Apabila beliau berbicara di hadapan manusia, orang seakan-akan memetik buah yang manis dari pembicaraan beliau. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka perempuan biasanya kalau ingin melihat keseriusan seorang lelaki, dia uji dengan berbagai macam ujian untuk melihat ini orang serius apa tidak.
Ketika sudah serius, dia akan menyerahkan segala-galanya untuk lelaki tersebut. Ketika diuji orang itu oleh Allah, tidak langsung dapat. Jangan dikira setelah kita modal takwa langsung dapat pekerjaan. Lah, diuji dulu. Masya Allah, tertimpa kefakiran, musibah dan lain sebagainya, namun kekuatan doa dan ridha seorang guru sehingga dia berjumpa dengan salah satu temannya yang kerja di Emirat, kemudian dia ikut kerja di sana dan sekarang menjadi orang yang sangat luar biasa. Tapi bagaimana perjalanan hidupnya, proses untuk mendapatkan sebuah kesuksesan tersebut. Luar biasa. Semakin deras anginnya, semakin deras badainya, maka semakin besar kemuliaan yang akan kita dapatkan. Karena hidup ini penuh dengan resiko. Semakin besar tujuan kita, semakin besar resikonya. Kayak orang biasanya mondok kelas tahdiri awaliyah, itu kan biasa-biasa aja ulangannya, tapi semakin naik wusta ulia, semakin di sana dahsyat ujiannya. Begitu juga dari kecil kita semakin besar. Pondok pesantren pun begitu, awalnya begini, semakin besar, semakin banyak yang dipikirkan, semakin banyak resiko, semakin banyak konsekuensinya. Begitulah hidup ini tidak ada yang lepas dari sebuah ujian. Mudah-mudahan kita diteguhkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taqwa zahir dan batin itu adalah bidayatul hidayah, permulaan seseorang mendapatkan hidayah. Permulaan seseorang mendapatkan hidayah. Naam. Kemudian beliau di sini memberitahukan kepada kita tentang bagaimana isi kitab yang ada yang akan kita baca ini. Selanjutnya kata beliau, akan aku sodorkan kepada kalian secara ringkas dari ilmu taqwa yang zahir. Apa itu taqwa yang zahir? Kemudian dalam dua bagian, kemudian adab-adab dalam melakukan ketaatan, kemudian begitu juga meninggalkan kemaksiatan. Kemudian beliau di sana menyertakan bagian ketiga, yaitu adab-adab bergaul, agar kitab ini menjadi lebih lengkap dan mencakup hubungan, yaitu hablum minallah, dan ada hablun, ada hubungan dengan Allah dan ada hubungan dengan manusia. Nah, di sini beliau memulai bahagian yang pertama tentang ketakwaan dari secara zahir. Ayo, bismillah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awal fit ta'at. Bagian pertama mengenai ketaatan. Ketahuilah, sesungguhnya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Yang pertama fardu atau wajib, dua nawafil, amalan-amalan yang sunnah. Fardu adalah merupakan pokok, ia ibarat modal perdagangan yang dengannya akan tercapailah keselamatan dan terhindar segala bahaya. Sedangkan nawafil adalah keuntungan yang dengannya akan tercapainya keberuntungan berupa derajat-derajat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayyal mutaqarrabun bimisli ada mutaqarribun bimisli adai mab tarattu alaihim wala yazalul abdu yataqarribu ilayya taqarruban fa huwa mutaqarribun yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah fa iza ahbabtuhu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi wa basarahul ladzi
yubsiru bihi wa lisanuhul ladzi yantiqu wa yadahul lati yabtishu biha wa rizlahul lati yamshi biha. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah orang-orang mendatangkan diri kepadaku, mendekatkan diri kepadaku seperti menunaikan apa yang aku wajibkan atas mereka. Hamba yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku adalah pendengaran yang digunakan untuk mendengar dan penglihatannya yang digunakan untuk melihat, dan lisannya yang digunakan untuk berbicara, dan tangannya yang digunakan untuk bekerja, serta kakinya yang digunakan untuk berjalan. Maka aku akan menjaga maka aku akan menjaga anggota-anggota tubuhnya dan melindungi bagian-bagian dari bergerak tanpa ridhoku, dan agar tidak diam kecuali untuk mentaatiku. Nah, bismillah, azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ridwani sahabati ajma'in. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Naam. Di sini beliau menyebutkan tentang bagian pertama mengenai ketaatan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang taat insyaallah. Perintah itu ada dua macam. Yang pertama fardu atau kewajiban, yang kedua adalah nawafil. Yang fardu itu adalah pokok, sedangkan nawafil itu adalah keuntungan. Ya, ibarat kata fardu itu modal. Kalau orang dagang modal itu fardu, maka keuntungan labanya itu yaitu yang sunnah. Itu yang sunnah. Kemudian di sini bahwasanya apabila orang mengerjakan yang wajib kemudian juga menyertakan yang sunnah, disebutkan di dalam sebuah hadis Rasul bersabda di dalam yang beliau ambil riwayatnya dari Allah, yaitu dalam haditsil qudsi. Allah berfirman, "Ma tagarraba ilayyal mutagarribun bimithli ada'i ma aftaradtu 'alaihim."
tidaklah orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku seperti menunaikan apa yang telah aku wajibkan atas mereka. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam haditsil qudsi, ma tagarraba ilayya bi syai'in ma tagarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai melebihi daripada dengan sesuatu yang wajib. Artinya kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah melalui sesuatu yang paling dicintai Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menunaikan yang wajib. Akhlas. Tadi kan ini kita berbicara masalah wajib dan sunnah. Ini wajib, ini sunnah. Maka perkara yang wajib adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah dari seorang hamba ketika dia kerjakan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Yang wajib, sholat 5 waktu, itu wajib. Itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan di sana sesuatu yang paling dicintai Allah di dalam mendekatkan diri kepadanya, lakukan yang wajib. Lakukan yang wajib. Nah, ketika seseorang melakukan yang wajib kemudian dia hiasi dengan sesuatu yang sunnah, maka Allah berfirman, wala yazalul 'abd yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Maka senantiasa ketika seorang hamba selalu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunnah. Yang tadi kita katakan sunnah itu adalah merupakan sebuah keuntungan. Ketika dia melakukan yang sunnah, apa yang akan dia dapatkan? Hatta uhibbah. Semakin istiqamah dia melakukan hal yang sunnah, semakin kedudukannya tinggi di sisi Allah, dan semakin dia menjadi orang yang mahbub indallah, orang yang dicintai Allah. Apa yang akan didapatkan seseorang ketika dia dicintai oleh Allah? Sambungannya, fa idza ahbabtuhu, kalau sudah aku cinta dengan seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, basarahu alladhi yabsuru bih, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Maka Allah mengatakan bahwasanya segala apa yang dia lakukan semuanya mendapatkan pemeliharaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dari fa idza ahbabtuhu, kalaunya aku udah cinta dengan seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, yaitu di sana disebutkan di dalam haditsil qudsi, maka aku adalah pendengaran yang digunakannya untuk mendengar, penglihatannya yang digunakannya untuk melihat, lisan yang digunakannya untuk berbicara, dan tangannya yang digunakan untuk bekerja, serta kakinya yang digunakan untuk berjalan. Maksudnya kata ulama yaitu bahwasanya segala pendengarannya, segala penglihatannya, segala apa yang dia lakukan dijaga oleh Allah dari hal yang tidak diridhai oleh Allah. Perkara sunnah kita lakukan akan mendatangkan keberkahan yang sangat luar biasa, yaitu bahwa kita dipeliharakan, mata kita dipeliharakan dari memandang yang haram, telinga kita dipeliharakan dari mendengar yang tidak diridhai Allah, mulut kita dipeliharakan dari pembicaraan yang tidak diridhai Allah, tangan kita sehingga tangan kita dipeliharakan untuk menyentuh atau melakukan sesuatu yang tidak disenangi Allah, kaki kita dijaga agar jangan sampai melangkahkan ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Sambungan haditsil qudsi tersebut, la in sa'alani, itu sambungannya. Jika dia meminta kepadaku, kata Allah, la u'tiyannah, pasti aku beri. Nah, disinilah kita datang kepada ulama, datang kepada para aulia, datang kepada para salihin. Kenapa? Karena kita yakini mereka adalah orang yang mahbub, orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa mereka dicintai oleh Allah? Mereka dicintai bukan karena kayanya, mereka dicintai bukan karena jabatan duniawinya. Mereka dicintai oleh Allah karena keistiqamahan mereka melakukan yang sunnah. Itu. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, ayo istiqamahkan kita dengan yang sunnah. Apapun yang sunnah. Nih malam ini mau tidur, sunnahnya bagaimana? Mau tidur, sunnah mau tidur, wudu dulu. Wudu dulu. Kemudian setelah itu, setelah wudu, mau yang sholat witir duluan, silahkan witir. Kemudian kalau bisa tidurnya menghadap kiblat. Kalau tidak bisa ya sudah, tidurlah menghadap ke arah kanan, ala syaqqikal aiman. Kemudian baca zikir-zikir dan wirid-wirid.
yang dianjurkan dalam tidur, diantaranya istighfar, bersihkan hati. Jangan sampai kita tidur masih ada memendam kebencian dan dendam sama orang lain. Baca surat Al-Ikhlas, baca Al-Falaq sama An-Nas, itu. Dan yang diajarkan oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, siapa yang ingin mengambil silahkan ambil. Itu kalau kita mau tidur, baca Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Caranya pian gabungkan tangan semacam ini. Baca surat Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali aja. Setelah pian baca, pian tiupkan ke tangan, diludahkan sedikit. Jangan banyak. Apalagi sampai jangan itu. 3 kali. Kemudian usapkan, diawali dari kepala bagian depan, kemudian sampai bagian depan sampai ke kaki. Ulang cara tersebut sebanyak 3 kali. Itu yang kita ambil dari guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Itu. Kemudian jangan lupa sebelum tidur baca ayatul kursi. Siapa orang yang baca ayat kursi sebelum tidur, maka dia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jin dan manusia. Yang namanya kita kadang-kadang orang kada ketujuh dengan kita macam-macam. Macam-macam. Ada yang ngirimkan hadamnya lah, ini itu lain sebagainya. Begitu. Kemudian baca lagi di sana doa ketika kita mau tidur. Bismikallahumma ahya, bismika amut. Ada lagi bacaannya, bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u faghfirli dhanbi. Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Itu minta sama Allah, ya Rabb, kalau tidur ini menjadi kematian bagi saya, tolong berikan rahmatmu kepada saya. Tapi jika kau kembalikan lagi roh saya, jaga saya sebagaimana kau jaga hamba-hambamu yang saleh. Kemudian lagi di sana sebelum tidur istighfar, baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang membaca istighfar tersebut 3 kali sebelum tidur, maka diampuni seluruh dosanya, meskipun dosanya sejumlah buih yang ada di lautan. Bahkan ada yang meriwayatkan meskipun dosanya sejumlah daun dari pohon yang ada di dunia. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah. Kemudian lagi sholawat. Kemudian setelah itu akhir dari tidur baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Begitu. Itu akhir yang kita ucapkan. Kemudian lagi di sana tasbih Sayyidatuna Fatimah jangan ketinggalan. Bil khusus bagi para pekerja keras di siang hari. Ibu rumah tangga yang capek dengan pekerjaan rumah tangganya atau kerja di rumah orang, nih sebelum tidur baca tasbih tasbih Sayyidatuna Fatimah. Apa itu tasbih Sayyidatuna Fatimah? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Allahu Akbarnya 34. Insya Allah seletih apapun, bagaimanapun letih yang kita rasakan di siang hari, kalau kita membaca tasbih Sayyidatuna Fatimah sebelum tidur, kita bangun dalam keadaan nasyat, semangat lagi, tidak loyo. Itu vitaminnya. Itu vitaminnya. Kalau orang kan suntik vitamin atau minum apa dan sebagainya, ini vitaminnya kita nih. Vitaminnya kita tasbih Sayyidatuna Fatimah Zahra, putri tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu. Kemudian niatkan untuk tahajud malamnya, niatkan untuk tahajud. Itu sunnah semuanya, ayo kerjakan. Dan tidur dalam keadaan rapi. Jangan tidurnya ya Allah pakai insyaallah samut aja supan melihat, masyaallah. Jasamut ini nama kali jasamut bingung samutnya aja bingung melihat, ini pakai Allah lah, pakai adab.
Siapa tahu tidurnya kita, kemudian wudu. Nah, permasalahannya satu. Ini bagaimana kita kalau punya istri, tersentuh dengan istri, apalagi tidurnya sambil Masya Allah, sambil apa? Sambil genggam tangan, Masya Allah. Adalah yang guring di sini, Masya Allah. La ilaha illallah. Ada lagi yang sambil macam-macam. Itu bagaimana? Sedangkan kita berwudu, bagaimana? Maka dikatakan oleh para ulama, selagi hati kita tidak lalai dari Allah, selagi hati kita tidak lalai dari Allah, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Dan tidak terlena dengan itu. Tapi kalau yang lebih lagi dari itu, sampai di sana bersenggama, maka ya mandi dulu. Kalau koler mandi jar, kedengaran mintuha. Bahari ngalih kalau ke Batang kalau dulu bahari dahulu. Wah ini kadang-kadang Masya Allah kamar mandi di dalam kamar aman-aman aja. Nah bagaimana ya ala kulli hal dah, orangnya koler mandi dingin banar aja. Nah kayak apa caranya? Jangan tidur dalam keadaan hadas, jangan. Makruh makan dalam keadaan hadas besar, makruh minum, makruh apa aja. Nah terus bagaimana cara menghilangkannya? Wudu dulu dah, wudu dulu, bersihkan. Setelah dibersihkan baru wudu. Jalal bisiki Habibi, pahamlah aja. Ya Allah, memanasi orang aja. Ya Allah, Jalal, Masya Allah. Awas sih kamu Habibi, paham aja. Tang-tang orang masih sorongonon. La ilaha illallah. Ayo Jalal baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu yang sunnah tadi Jalal. Gawi yang sunnah. Ayo. Ada pula makna yang lebih rendah dari itu, yaitu ia tidak mendengar kecuali sebutan namaku dan tidak merenung atau berpikir kecuali merenungkan keajaiban-keajaiban dari kerjaanku, dari kerajaanku. Kerjaan atau benar alif mah kerajaan ya jalol. Ini seberatan mengisahkan apa Jalal? Seberatan mengisahkan apa? Kisah ketaatan. Ada kisah ketaatan Jalal ini nih. Adab-adab. Ada adab-adab juga. Kisah apa Jalal? Kisah harian. Ada keseharian juga. Kisah apa? Kisah apa Jalal? Kisah apa? Kisah apa? Kisahnya ini kisah apa nih kamu baca nih itu tuh kisah nang apa? Mengisahkan nang apa? Kisah kisah kata mendengar. Kisah ada mendengar tuh tuli Jalal. Apa kisahnya? Jadi kisah ada mendengar tadi apa? Kisah ada mendengar apa? Ketika di kiau menyahut aja kisah ada mendengar. Kisah apa? Ya Allah Jalal. Kisah apa? Balik mulai tadi kan ada juga. Kisah fardu dan amalan-amalan sunnah. Apa kisahnya? Aduh, menggawi sunnah-sunnah. Iya, apa kisahnya? Kisahnya nang apa? Nang dibaca itu nang apa kisahnya? Kisah apa? Paham gak ada? Belum. Nah iya tuh mulai tadi kan ada paham sudah aku jawab kan. Ini kisah nang hendak berusaha masih.
Ini kisahnya Jalalai, kisah makna tentang kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Makna yang pertama, iya nang tadi itu nang paling tinggi tadi itu nah, bahwasanya Allah menjaga anggota-anggota tubuhnya. Perhatikan kitab nang paling bawah halaman 25 barisi mana pulpen? Nah, barisi, jangan nomor buntut dicatat di situ. Barisi tuna, maka aku akan menjaga anggota-anggota tubuhnya dan melindungi bagian-bagiannya dari bergerak tanpa ridhaku, agar tidak diam kecuali untuk mentaatiku. Itu makna tertinggi dari kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih sampai habis. Bingung juga Jalal, menang di barisi aja Jalal malah tadi. Nah, itu makna tertingginya Jalalai, artinya makanya Jalulun tadi apa? Matanya kada melihat kecuali memandang yang diridhai Allah, telinganya dijaga sehingga kada mendengar nang dimurkai Allah. Itu makna tertingginya. Nah, setelah itu Jarsidin ada pula makna yang lebih rendah. Nah, berarti sambungannya ini masih berbicara masalah menterjemahkan tentang kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Ada lagi makna yang lebih rendah dari itu. Paham? Apa tadi kisahnya? Kisah kada mendengar pulang. Apa kisahnya? Sah makna tertinggi. Dari apa? Maka aku akan menjaga. Nang itu pulang dibacanya. Kisah makna dari hadis kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih sampai habis tadi itu. Makna yang tertingginya dapat pemeliharaan dari Allah. Yang terendahnya maknanya apa? Ya ini yang dibaca ini nah. Paham kada? Oh, paham kada? Insyaallah. Apa tadi yang dipaham? Apa tadi yang dipaham? Apa jalan lah kasih aku nak anjir pulang ika malam berarti aku gaya nang mentalahi gaya nang pijim-pijim mata hereng-hereng mata Ada ingat? gampang paham lah, paham ya lo, nah paham ya. Paham ya, bukan ini Bang Habibie, paham ya. Ini error bukan kecubung juga nih soalnya. Ayo dah baca dah, bismillah dah. Yaitu ada pula mulai di atas. Ada pula makna yang lebih rendah dari itu, yaitu ia tidak mendengar kecuali sebutan namaku dan tidak merenung atau berpikir kecuali merenungkan keajaiban-keajaiban dari kerajaanku, tidak merasakan kenikmatan kecuali pembacaan kitabku, tidak pembacaan kitabku itu apa maksudnya? Baca Quran. Pintar aja kalinya. Tidak merasa senang kecuali apabila bermunajat kepadaku. Bermunajat. Tidak merasa senang kecuali apabila bermunajat kepadaku. Tidak mengulur tangannya kecuali dengan sesuatu yang dapat menimbulkan keriduanku, dan tidak berjalan dengan kakinya kecuali dalam mentaati aku. Dalam riwayat Al-Bukhari, wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Artinya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu ketaatan yang lebih aku sukai daripada melakukan apa-apa yang aku wajibkan atasnya. Termasuk dalam lafaz ini adalah semua amal yang fardu ain dan fardu kifayah, dan meliputi fardu-fardu yang lahir seperti salat, zakat dan ibadah-ibadah lainnya, di samping meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan seperti zina dan pembunuhan,
dan perbuatan batin seperti mengenal Allah Subhanahu wa taala dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi baik kewajiban zahir atau kewajiban yang batin. Nah, mudah-mudahan ini makna yang paling rendah dari makna hadisil qudsi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Nah itu. Ayo, sedikit lagi. Yang dimaksud dengan nawafil adalah amalan-amalan sunnah yang dilakukan setelah mengerjakan amalan fardu, bukan dengan meninggalkan amalan fardu. Nah, bukan meninggalkan dengan amalan gara-gara nang sunnah nang wajib tertinggal. Jangan gara-gara amalan sunnah nang wajib tertinggal. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, harus bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib. Tidak apa-apa hendak ziarah keliling bahyang, jangan kan sembahyang. Ziarah sampai ke Kalteng sana, sampai mana, zuhur kada, asar kada, maghrib kada, isya kada, subuh kada. Ratan bulan puasa kada puasa pulang sampai, masya Allah. Ini kayak apa kisahnya Jalal? Hah? Bedakan. Tahajud mulai jam 2 sampai jam 4 menangis saja. Ketuhukan menangis, lapar, indomie dirandam, entah lu ada bakas bahaul, pacah, 4:30 kanyang parut meriga, mengantuk ke mata. Guring, bangunnya jam 7. Apa nih ini jadinya? Nang sunnah digawi, nang wajib ditinggalkan, luput. Yang disampaikan kayak ini pian, ya itu Pak. Yang bagusnya itu jangan sampai tertinggal Pak. Hati-hati. Yang ibadah aja toh. Ibadah kalau tahajud toh. Sawat tertinggal nang wajib luput, apalagi urusan dunia sampai meninggalkan nang wajib magitnya luput lalu. Rugi benar. Mudahan kita jangan ada nang ruginya insyaallah. Ya jarulun malam semalam, kalau kita mengejar akhirat, dunia akan mengikuti kita. Tapi kalau kita mengejar dunia, akhirat belum tentu mengikuti kita, dan tidak ada yang kita dapatkan dari dunia melainkan apa yang sudah digariskan untuk kita. Allah. Baca, jurang baca aja. Ulun tadi manuwe gini baca jurang aja. Jala kelakuan. Sebagian ulama mengatakan man sagalahul fardu 'anil nafli fa huwa ma'dzurun wa man sagalahun naflu 'anil fardi fa huwa maghrur. Artinya orang yang disibukkan mengerjakan yang fardu daripada melaksanakan yang sunnah, maka orang itu dimaafkan, sedang orang yang disibukkan mengerjakan yang sunnah daripada mengerjakan yang fardu, maka orang itu tertipu. Maghrur, orang nang tertipu. Nah, mudahan kita jangan ada nang tertipunya berataan insyaallah. Mudahan kita selamatan berataan, dan mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.